Dari kentang, ekonomi itu ini, kentang, kembali. Main atau sama kegiatan pariwisata kenapa? Oh yang durian lagi sama Pak Kosto, Pak Kusno tadi. Ini karena 11 dan 12 diterima kan jadi satu kegiatan, jadi laporannya 8 sih, ya kan 4 dan 500. Oh yang durian sama Pak Kusno tahu. Ini kan sama orang iya. Ini kan orang ini berarti melekat di Nah ini ya. Pelaksana kegiatan ya. Kebanyakan itu. Orang-orang pedas. Soal itu begitu yang kurang dilengkapi sama. Kok ada bikin band? Dilambai daftar penerima. Iya. Pak semuanya tak bikin ya. Oke. Lo ditanya nyoman ya. Iya. Saya pikir tidak dikunci atau yang lain yang berwenang adalah BPKB dibayar fotonya 2 April fotonya kalau di sini tanggalnya belum ya mas, kwitansinya belum ada tanggal. Nah ini mas, foto kegiatannya nggak ada, terus ujung kegiatannya nggak ada, jadi ini kan udah undangannya nggak ada, kegiatannya fotonya nggak ada, terus daftar hadirnya nggak ada, tapi ada SPJ, ada kwitansi 1.600.000, berarti fiktif, kayak fiktif. Penyusunan pendataan
dan pemutahiran profil desa. Ini aja mas, ini keseluruhan aja. Kegiatan, SPC kegiatan, SPC kegiatan, SPC kegiatan. Misalkan undangan, bila dibuat undangan ya harus ada undangan, bila dibuat daftar hadir ya harus ada daftar hadir, dan wajib ada foto kegiatan. Terus ketika sudah ada SPC kwitansinya yang lengkap, SPC kwitansi yang lengkap. Itu dari tanggal, siapa yang menerima, cap basah, nama ya, nama, nomor, unit sama ya mas. Terus kalau yang posyandu yang kurang foto sama daftar udah ya. Terus ini kalau ini yang untuk yang SDGs mas, tapi saya lingkungan semua, saya lingkungan. Ini untuk semua benda, rata-rata sama mas. Belum ada tindak lanjut untuk yang SPC. Jadi yang di SDGs itu berlaku untuk keseluruhan bendernya rata-rata sama, jadi dicek ketelitian itu semuanya. Untuk yang posyandu memang udah dilengkapi mas. Ada kegiatan Anu kok duri. ya ada di Asli. semua jadi 1 bulan itu ada yang satu lembar itu bulan Juni Udah sih mas, sama yang di pembangunan desa sama yang di itu rata-rata ya semuanya seperti ini mas. Belum ada tindak lanjut, yang ada tindak lanjutnya cuma yang posyandu doang gitu. Nah iya, karena mereka itu sewaktu-waktu dikonfirmasi di buktinya kok diterima ya misalnya kan harus bisa ketemu kelengkapan ya oh SPP dari polisi oh utangnya oh iya lebih sakit pada saat Pak Musman pamit kemarin desa kok kemarin kebetulan padahal ini buku data apa buku tamunya orang mereka tanam yang kondisi buku tamu terus balik mereka sudah legal formal sudah ketemu ya. Kalau sekarang juga ambil foto dia nanti berjauh jadi memang memberikan rumah saya sudah bahasa tujuannya gimana pekerjaan yang menggunakan panjang sudah diselesaikan semua.
tidak bisa dengan nggak bisa baru referennya, berarti dengan menggunakan panjang, berarti begini. Ya, ini kan kita membuat kesepakatan. Bentuk kita itu satu komitmen. Jadi kan pada saat mengajukan panjang, kita sudah merinci penggunaannya. Penggunaannya kemarin ada artinya jenengan sudah membuatkan rincian kan tidak mungkin ada keterlambatan SPJ Pak, karena jenengan pada saat mengajukan misalnya mengajukan panjang 40 juta untuk belanja material 10 juta untuk kompos 10 juta kan rampung Pak, si merah suwe kan apa SPJ ini karena jenengan setelah mengajukan panggar sambil mikir harus buang apa buang yang dibuang kali itu seramping makanya iya kemarin itu ya artinya teman-teman iya. Jadi nanti akan berbanding lurus Pak, artinya ini cerita anak sih cerita sebagian dari pekerjaan fisik di lapangan lebih besar sudah selesai, tapi di penyerapannya belum. Jadi kan ada ketimpangan, harusnya anda satu kan harusnya karena antara SPP rampung, administrasinya belum selesai, kan belum bisa masuk ke pompa, ya kan ya? Kapili, barang itu kampung harus tampung. sementara jenengan TPK apa jenengan sendiri jangan Sudah dilakukan pada saya. jangan mampu jenengan itu punya tugas fungsi yang lain kalau jenengan jadi mampu saya kira agar pekerjaan fisik itu nggak mungkin akan bisa dilaksanakan oleh PPK biar ada PPK. Dan saya menyarankan seperti itu Pak Bima, sehingga Pak Bulan ini jangan kenapa ini kasih apa? Kasih kan terlihat apa mana yang bertugas pokok fisik dengan tupoksinya orang kaitannya dengan kegiatan mengapa saya sarankan karena jadikan orang mungkin karena jadikan mempunyai tugas fungsi yang lain selain sebagai PPK. Kita sudah melihat. Ya nanti kita perintah kalau TPK pakai gak beri rinciannya kebutuhannya apa baik daripada jenengan tiket lagi dengan dapat tadi pekerjaannya orang-orang bisa tapi kalau bukan pekerjaan sing kecil tapi kalau pekerjaannya sudah di atas 50 apalagi di atas 100 saya yakin kan bisa saya hasilnya mesti orang maksimal jenengan mesti akan membantahkan tugas fungsi yang rasional. Saya dulu justru kepengen tahu kondisinya seperti apa. Mas jangan ngasih jenengan yang jelas bedanya obat dia mau pakai mana? Jenengan nanti juga ini bodrek. Saya harus ngomong apa kan harus ada kesimpulan sehingga oh ini kebijakan ini ada kebijakan pakar. Saya katakan pakar kita harus membuatkan. Jadi informasi capaiannya ini masih
Kades, Pak Kawu, Pak Kasih, Pak Kadus, dan yang kami hormati teman-teman tim evaluasi monitoring dari kecamatan, Pak Kusnoto, Pak Mana, nanti Pak Kasih, Pak Ramani, Pak Ramon. Jadi langsung saja orang perlu basa-basi Pak Kades. Jadi prinsip kita hari ini sudah mengevaluasi apa yang sudah dievaluasi beberapa bulan yang lalu lah, 1,5 bulan yang lalu. Jadi dari hasil evaluasi itu mungkin masih ada hal yang harus ditindaklanjuti. Kami mohon nanti dengan sangat, ini mungkin suasananya berbeda Pak Kades, saat ini suasananya berbeda. Kemarin kita sampaikan secara detail, disampaikan secara gamblang, namun mekanisme ini berbeda dengan yang kemarin. Kami mungkin lebih banyak menyampaikan kaitannya dengan hal-hal yang umum. Terus kenapa kami kemarin juga timnya bengkak begitu? Kami kemarin atas saran usul dari teman-teman Pak Kades, ini ada perampingan sehingga yang hadir hanya teman-teman dari sekretariat kecamatan ditambah dengan teman-teman pendamping. Dari beberapa evaluasi yang perlu kami sampaikan, mungkin tadi pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Kades kaitannya dengan komunikasi dengan pendamping dan pendamping lokal desa. Ini PR Pak Pinto, jadi hampir kemarin Kebumen paling ora silaturahmi nang ruangan Pak Kades begitu. Nangka. Iya. Ya, jadi nanti entah itu terjadi komunikasi apa tidak, wis setorai begitu. Terjadi kolusi. Sehingga apa yang diharapkan mungkin Pak Kades ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di situ. Kalau tidak ada, oh berarti teman-teman PLD datang di kantor balai desa mendampingi teman-teman perangkat desa. Terus saya tanya dengan capaian penyerapan anggaran, kami mohon untuk dapat dipercepat Pak Kades. Ini kaitannya dengan target yang harusnya 75% baru 60, sehingga nanti untuk gretel atau uang pencairan tahap berikutnya. Karena ketentuan itu tidak bisa diakali karena sekarang modelnya aplikasi online begitu jenengan SPP rampung, pekerjaan rampung langsung diunggah di Omspam, sehingga nanti akan terlihat realisasi. Sehingga kita memang sekarang karena sudah modelnya online, kita tidak bisa nyambut gawe sedengah direct sekarang karena terpantau pergerakannya, angkanya sejauh mana itu terpantau baik oleh operator yang ada di kecamatan maupun di desa maupun di kementerian, Pak. Ini kan kaitannya dengan pencairan yang Omspam itu kan kaitannya dengan kementerian, sehingga mereka sih duit anggar sudah memenuhi syarat otomatis akan dicairkan. Nah, terus yang selanjutnya kaitannya dengan hari ini kami memenuhi beberapa hal yang kaitannya dengan mungkin kaitannya dengan daftar hadir. Kami daftar hadir monggo. Ibaratnya kita bukan marahi nih Pak, artinya bukan marahi karena standar jam kerja kan 7/4. Oke lah kalau dianggap di sini jam 7/4 atau jam 8, oke disepakati jam nulisnya walaupun tekannya jam 8 ditulis jam 7/4 untuk memenuhi kaidah-kaidah aturan lain. Jadi jangan sampai terlalu jujur, terlalu lugu ngisi jam sangat. Kan padahal jam kerjanya jam 7/4. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Nanti pada saat Pak Kades akan merotasi, itu kan juga sebagai bahan baku menilai Asesmen. Ya kami berharap monggo mau dibangun komitmen seperti apa, tapi saya menyampaikan bahwa jam kerja adalah jam kerjanya kita adalah jam 7/4 sampai jam 3:30. Kami juga mohon dengan sangat, ada yang masih bolong-bolong. Artinya kalau di jajaran kita di kecamatan itu karena gue ngitung tamsil Pak, jadi buka tutup absennya ya balik karo mangkat karo, sehingga kami mau berharap absensi nanti untuk diisi jam berangkat sama jam.
Kalau memang misalnya izinnya tinggal dipilih saja izin, sehingga memang di sana sudah bagus ada kolom keterangan. Tapi ada beberapa sing kosong lah. Nanti kan sing kosong kan karena kosong nanti menimbulkan pertanyaan karena keterangan tidak. Dan itu salah satu poin. Terus kami juga berharap nanti buku tamunya, karena tadi belum bisa menyandingkan, mohon untuk nanti ada buku tamu sehingga teman-teman pendamping saya rombongan datang ke sini, buktinya kita datang di sini pertama adalah buku. Nanti Mas Tinto, aku kemarin ke Bumen sering tapi dinyatakan buku tamu orang. Sehingga kita pada saat akan cross check jane Pak Tinto dan teman-teman Pak Bukri pada kesini itu termonitor dengan baik kalau ada buku. Nah, mestinya kalau ini menjadi akan lebih tertib, baik diminta atau tidak meminta, kalau ada tamunya tolong disodorkan. Apalagi misalnya kebetulan anggaran pemerintah desa ngunyu bunga hidangan tamu, berarti kan akan dikonfirmasikan dengan daftar buku tamu. Buku tamunya orang anak tapi ke Bu Budi anak SPJ nya gua tamu misalnya. Saya yakin di Kebumen tidak, apalagi kemarin ada Pak SPJ yang sudah mungkin memberikan arahan yang lebih. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan PPKD Pak Kades. Ini mohon maaf mungkin agak sedikit kaitannya dengan PPKD, kami berharap dibuatkan SK sesuai dengan yang ada di Siskudes. Karena contoh soal misalnya Pak, kasih A kan mestinya kalau di SK yang awal ini melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya Pak. Padahal yang bersangkutan melaksanakan tugas ada yang di luar tupoksinya. Kan ibaratnya dia bekerja tanpa dasar tertulisnya belum. Kami mengharapkan nanti SK PPKD untuk dirubah disamakan dengan yang ada di Siskudes. Siap. Terus selanjutnya kami mohon dengan sangat, ini kerjasama sudah bagus, tinggal bagaimana meningkatkan kerjasama antara ya utama karena kita berbicara APBDes, bagaimana kita mengelola keuangan APBDes. Artinya Pak Kades selaku pengguna anggaran, Pak Sekdes selaku verifikasi, PPKD selaku pelaksana kegiatan. Ini harus sinkron. Artinya harus sinkron pada saat PPKD melaksanakan kegiatannya. Dokumen-dokumen apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya pada saat misalnya pertanggungjawaban fisik misalnya kan berarti harus ada RAP, ada bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sebagainya. Nah tentunya di situ harus dipahami juga bagaimana, karena pengadaan barang jasa di desa kita menggunakan sudah diterbitkan di 18 Februari 2020 kaitannya dengan Pergub 8 kaitannya dengan pengadaan barang jasa di sehingga apa yang kita lakukan minimal anggar kurang saya patut Bapak, tapi anggar orang nganggu kan sudah ada aturan tapi tidak dipakai kan itu kayaknya menjadi kayak tidak respon, tidak, padahal yang namanya undang-undang, aturan atau apapun pada saat sudah diundangkan tahu tidak tahu kita dianggap enggak. Itu Pak Kades dan teman-teman, kami juga mohon maaf manakala kami dalam silaturahmi yang kedua kali ini banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesarnya, dan nanti kita acara kami serahkan kepada Pak Kusnoto, dan mudah-mudahan saja nanti dari teman-teman ada sumbangsih yang mungkin ada peristiwa hari ini belum tersampaikan, nanti monggo masing-masing Pak Kusnoto atau Pak Bidra atau Pak Imam mungkin atau yang lain bisa menyampaikan di forum ini. Kiranya tidak dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan besarnya. Bila ada wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bahwa kami dari tim yang administrasi yang masih ada yang kurang-kurang, harapan Bapak nanti untuk kegiatan
Juli ya, Juli tentunya di semester 1 tahun anggaran 2023 ini sudah selesai, dan tentunya nanti juga ada monet untuk semester tahun di tahun anggaran 2023. Ya, karena ini sudah setengah Juli, Agustus pada kegiatan di bulan Agustus ada peringatan tahun besar saja untuk mudah-mudahan bulan September nanti kita tim kecamatan sudah bisa melaksanakan panen di semester 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pertama saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya dalam acara tindak lanjut dan komponen semester 2 tahun 2022, dan mudah-mudahan kegiatan ini kita yang pertama adalah untuk persiapan agar administrasi keuangan desa harus lebih baik lagi. Kemudian kami juga mohon maaf teman-teman tim, barangkali ada kata tidak lanjut yang kurang berkenan, kami juga selanjutnya kami nanti pakai mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan nanti ada bicara lagi Pak Kades, saya serahkan Pak Kades kita sampaikan bahwa barangkali nanti ada yang masih ada sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak ini Pak nambahin, Pak ini kan sudah bulan memasuki penyusunan perubahan anggaran karo RKPDes Pak. Jadi saya kepengen penyusunan anggaran di 2024 ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Artinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Mungkin beberapa waktu yang lalu pada saat kita menyusun pembuatan tim tidak melalui musyawarah begitu. Kami mengharapkan nanti monggo Kebumen untuk bisa memenuhi legalitas pelaksanaan penyusunan RKPDes 2024, baik itu menggunakan Permendagri 114 maupun Permendes 21 2020, agar itu bisa ditaati, dipatuhi, sehingga kalau saya sih bahasa kayaknya menjaminannya pada saat sebuah proses orang legal kan berarti hasilnya orang legal ya. Artinya pada saat mekanisme penyusunan anggaran harus mekanismenya ada kayak begini, tapi ini dipelumpati kan ibaratnya kayak bayi lahir ada yang cacat begitu. Ya, kami mengharapkan mekanisme kita sama-sama lah Pak, kita sama-sama monggo kalau memang ada hal yang belum jelas atau sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan kami, dengan teman-teman pendamping, sehingga proses yang dilalui ini sudah memenuhi persyaratan. Termasuk kemarin pada saat menyusun kegiatan fisik untuk anggaran ada biaya umumnya operasionalnya sekitar maksimal adalah 2,5% dari nilai kegiatan. Termasuk di situ diperbolehkan honor untuk TPK. Kami mengharapkan di Kebumen ini biar perangkat tidak terlalu terbebani dengan kegiatan-kegiatan fisik kan, karena dia mempunyai tugas fungsi yang lain kan akan lebih bagus ada TPK, sehingga sisi yang lain mungkin PPKD atau PKA-nya bisa ke lapangan, tapi orang yang ada di lapangan dipastikan ada. Nah, TPK ini sendiri lagi dari 3 orang minimal, ada dari unsur pemerintah, ada dari tokoh masyarakat, ada dari lembaga. Silahkan itu artinya digunakan. Kami mengharapkan TPK ini tidak hanya melengkapi legal formal. Artinya tadi kita berdiskusi kecil kaitannya dengan Panjar. Ternyata kaitannya dengan Panjar karena mestinya pada saat kita mengajukan Panjar sudah dilampiri dengan rencana penggunaan, sehingga begitu uang turun, tuku belanjanya tinggal gini-gini. Logika sederhananya yang saya bayangkan seperti itu.
tidak begitu ngajukan jumlahnya global, ngajukan 50 juta, begitu nampaknya 50 juta bingung arep ngapa bae. Ya kami betul-betul mengharapkan apa ya kewenangan atau rambu-rambu yang ada ini tidak ditaati sehingga tidak ada kesulitan. Masukan yang banyak sekali. Sekali lagi saya kan mau dari Pak Usman, Pak Usmanto. Oke, itu bahkan review bagi saya. Yang pertama mengenai pembentukan tim untuk perubahan dan nantinya 2024. RKP ya. RKPDes untuk RKPDes. Tim ini berarti bulan Juli harus sudah. Oh yang aduh saya malah lupa. Baik, ya nanti sedikit nanti saya koreksi lagi ya Pak. Iya. Karena sampaikan yang apa yang disampaikan Pak Usman itu ada lembaga, unsur perangkat, unsur tokoh masyarakat, dan itu harus ada. Seandainya itu nanti kok belum ada, nanti akan kami sisihkan. Apa yang jadi masukan Pak Jenengan bahwa itu harus dikoordinasikan. Tim itu bukan main-main bahasanya, artinya tim itu bukan hanya asal kan gitu. Ini karena saya sementara ya masih idem karena awam. Jadi mohon Pak Haji nanti saya koreksi lagi, harus dilibatkan unsur masyarakat, dilibatkan perangkat juga LPMD. Ini matur suwun itu satu. Yang kedua, masukan kerja sesuai tupoksi gitu. Ini semua perangkat sesuai dengan fungsinya bekerja agar nyaman. Jadi tidak ada penggerolongan, penumpukan dan lain sebagainya. Sudah garap oleh masing-masing. Tapi kami menyadari karena ini tidak lama lagi 4, bahasanya 4 perangkat ini mau pensiun. Jadi wacana ke depan itu kan perlu menjadi contoh. Kalau perkaranya umpamanya perizinan mau izin kemana ataupun apa sih, kami fleksibel untuk perangkat yang mau pensiun gitu. Karena ya sudah saat, tapi ya tidak boleh melewati batas. Yang terpenting bagi saya ada 2 penegasan. Maaf kalau kemarin sudah dibentuk, betul sudah dibentuk. Cuma saya jadi lupa siapa-siapanya. Jadi nanti saya lihat lagi. Maaf, saya memang agak tidak fokus saat itu. Ini baru saya paham dari pandangan ya tentang tim dan masalah opsi. Saya berharap untuk sekarang dan ke depan calon atau setelah penjaringan itu saya pengen enjoy masing-masing bekerja dan tidak disibukkan dengan yang lain ya Pak ya. Tetap sesuai dengan kerjanya masing-masing. Jadi di luar-luar itu yang mungkin bukan goalnya itu jangan terlalu gitu. Tetap bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Masih mengumbang Pak. Ini saya baru pertama kali menerima masukan. Insya Allah saya akan komunikasi terus dengan panjenengan terkait dengan internal di perangkat agar desa ini maju. Ya, semuanya semangatnya untuk maju desa. Dan berharap apa yang menjadi obsesi keinginan kami termasuk itu semua ujungnya di kepala desa. Desa ini mau maju atau tidak, ketika direspon oleh pendamping desa, direspon oleh pihak kecamatan, kami akan minta pendapat selalu, direspon oleh teman-teman perangkat, insya Allah desa ini akan maju. Kemudian masukan dari masyarakat kedua itu memang tidak semuanya diserap atau diterima mentah-mentah, kami juga akan selalu komunikasikan. Kami akan komunikasikan sehingga target yang menjadi harapan kami benar-benar kami memiliki PAD yang akhirnya nanti tidak bingung karena desa kabupaten ini memang sedikit. Pak, atas masukannya dan selamat datang Pak. Sama untuk ini, untuk kades yang tidak tahu menaruh ini. Ya, biar semakin mantap gitu. Masukan yang luar biasa tadi disampaikan Pak Kades.
nyemeni ngomong lagi jadi orang luar Betul, biasa. harus terus kan di atas langit ada langit Ya. Nah, tadi apa aja? Tadi apa aja, Pak? ya tadi secara umum hanya menyampaikan kaitannya dengan RKPDes supaya disusun timnya terus Progres. kaitannya dengan apa PPKD agar PPKD sesuai dengan bidang tugasnya yang kan sementara ini SK PPKD berbanding lurus dengan tugas pokok fungsi, padahal di lapangan di Sisdikdes ada yang dilimpahkan, misalnya ada Kasih A yang secara tupoksi mestinya tidak nggarap fisik, tapi di lapangan dia nggarap fisik, padahal SKPPKD ini di situ hanya berbunyi berbanding lurus dengan tugas pokok fungsi. Kaitannya dengan hal umum, kaitannya dengan kegiatan Monef tadi sudah disampaikan secara umum dan perlu ada yang perlu ditindaklanjuti lagi, hal-hal yang belum ditindaklanjuti kaitannya dengan data hadir. Kami sudah saya sampaikan bahwa data hadir buka tutup betul. Sementara itu Pak. Saya mampir malah. Ya udah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kades beserta jajarannya, Mang Monef. Saya hormati, saya banggakan. Jadi saya langsung saja ini sehubungan dengan Monef kali ini. Ini Monef pertama kan sudah dilaksanakan, semua desa sudah, nah ini tidak lanjut dari Monef. Apa yang sudah menjadi bukan temuan ya, kalau inspektorat itu temuan, tapi kalau kita bukan temuan, jangan dianggap temuan, tapi harus ditindaklanjuti. Pada hari ini tentunya tadi sudah disampaikan temuan apa tindak lanjutnya sudah seperti apa, saya yakin. Cuman masukan dari saya kemarin waktu kumpul dengan Sekdes dan para yang satu perencanaan, ini tentunya sudah disampaikan langkah-langkah mulai dengan APBDes 2024 dan juga 2025. Ini Pak Kades, ini Pak Jenengan kemarin masuk di awal 2023, tentunya Jenengan hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi DPA RKA. Di perubahan ini benar bisa berinovasi, karena nanti perubahan di sekitar bulan September. Apa yang kira-kira mau diinovasikan, tidak harus sama dengan kemarin, tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Pak Kades kan pasti inovasinya banyak, pikirannya ini. Nah, cuman ada duitnya Pak tidak. Seperti itu ya. Perubahan ini ada duitnya Pak tidak. Karena kalau perubahan di Pemda di sini sama lah, tidak bisa menambah angka uang ya. Hanya bisa menggeser kegiatan yang tidak istilahnya kurang bermanfaat menjadi bermanfaat. Saya sampaikan kemarin di pertemuan. PADD berapa sih? PADD ini berapa? 200. Nah, terus untuk DD-nya? Nah, 1,3 itu kan walaupun mungkin kecil dibandingkan dengan desa lain ya, tapi apapun itu artinya dari pemerintah Indonesia, karena di sini adalah pemerintah pusat negara DD-nya ya, di situ artinya di situ tetap lebih besar dari PAD. Yang itu harus bertanggung jawab, bukan Mas Pak. Ya, kalau ada kita patuh, kita bareng-bareng. Jangan sampai kita panjenengan semuanya selain luar biasa, tapi karena administrasi salah malah jadi sukudul dia. Nah ini wis malah sukudul dia kok orang apa anak sanksi hukumnya repot banget kan, harus dilaksanakan padahal ya. Makanya salah satunya pada ada Monef ini salah satunya meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi. Terus Pak Kades itu saya wanti-wanti, ini juga sudah disetujui oleh para Kades hubungannya dengan kegiatan fisik. Tolong jangan diajukan ke saya, jangan tanda tangan saya kalau belum dicek oleh kami. Ya, jangan aja nunggu kalau apa sama orang gelem. Kalau sebelum sama para kasus para masa orang gelem mesti sama merem. Kita bareng-bareng. Karena fisik ini ibarat akuarium. Orang itu pengen melihat kelihatannya cantik begini, akan dilihat banyak orang. Kalau ada sesuatu yang nggak bagus itu akan menjadi percikan
untuk fisik semuanya saling koordinasi, dicek dulu setelah lengkap semuanya, saya lengkap, fisiknya lengkap, baru saya datang. Ya kalau lain-lainnya merem ibaratnya. Ya kalau udah tanda tangan Pak Kusnoto, terus sekcam di situ parah-parah, saya semua tanda tangan. Ini udah jadi kades, saya lagi di kamar mandi itu layu langsung tanda tangan. Ibaratnya seperti itu Pak Kades. Artinya cepat, walaupun perbukinya 3 hari Pak, tapi saya yakin nggak ada yang 3 hari. Pagi masuk, siang sudah tanda tangan, siang tanda tangan, sore sudah tanda tangan. Itu rata-rata seperti itu. Kalau saya GL keluar, saya informasikan grup, ya grup di situ melalui Pak Adi. Di situ saya sampaikan saya ada GL 2 hari, monggo SPP segera diajukan ke kami. Artinya tidak ada kegiatan pelayanan masyarakat yang apa istilahnya menjadi hambatan karena gara-gara tanda tangan sama itu tidak. Jadi saya tidak akan mempersulit, tapi hubungannya dengan apa namanya kegiatan fisik tolong menjadi perhatian kita semua. Karena kalau fisik di situ itu bak akuarium, orang itu pengen dilihat. Padahal ngono ada saya orang neko-neko tapi dulu anak beda seminggu rapat kok beda di masalah. Anak mungkin muni ukur meterannya jadi semuanya beda semua. Nah ini menghindari apapun itu kita nggak usah khawatir, kita nggak usah ketakutan. Kalau sikap kehati-hatian itu berbeda dengan ketakutan. Kalau kehati-hatian tentunya di situ bagaimana caranya membuat semuanya aman. Tapi kalau takut udah lain kan, takut ya apa-apa yang wedi. Administrasi ini sebenarnya juga wedi. Pol-polan yang ngono orang kerja malah terbuka alai sini gede. Bismillah ini Pak Kades ini salah satu tokoh agama di Kecamatan Batu Raden. Insya Allah dengan doanya ini makbul. Doanya mudah-mudahan aparat desa, aparat kecamatan, apapun semuanya ini Batu Raden selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, jadi kalau Pak Ustadz, Pak Kiai itu memang ahlinya seperti itu. Tapi tentunya dalam administrasi pemerintahan mungkin lebih tahu kita. Gitu. Makanya ya karena keahlian kan orang berbeda-beda ya, jadi tidak bisa diukur. Jadi monggo lah kita bareng-bareng bersama masyarakat Batu Raden untuk masyarakat. Itu sedikit dari saya. Pada terima kasih. Terus untuk Dede ini saya tambahin sedikit ya. Untuk Dede di sini tangan-tangan panjang dari kementerian yang memberikan dana adalah para pendamping desa. Artinya ini mereka yang istilahnya punya kuasa. Anggarannya mungkin bantu Pak, ya bantu tapi bareng-bareng di situ. Makanya saya sampaikan antara pendamping dengan kami harus satu persatu. Jangan sampai keterangan dari para pendamping terus para pejabat seluruh kecamatan berbeda pada bingung jawab kita harus persepsi harus sama, harus tidak informasi. Mungkin itu sedikit kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Kades. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.